Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini kami kembali bersama Anda dalam Bincang iNews. Saya Kori Hafiza. Kita akan bersama pemirsa dalam Bincang iNews kali ini untuk membahas satu hal yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Yang sedang banyak diperbincangkan ya di berbagai media di Nusa Tenggara Barat adalah yang menjadi sorotan kinerja Bank NTB Syariah yang beberapa waktu dekat ini juga banyak menjadi perbincangan. Kita ingin berbincang-bincang seperti apa yang sebenarnya terjadi dan kita ingin tahu juga bagaimana pandangan seorang pakar hukum bisnis Universitas Mataram yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Profesor Zainal Asikin sudah hadir dalam Bincang iNews kali ini. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Prof masih terlihat segar dan sehat luar biasa. Sehat selalu pastinya. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews Pak Prof. Sebenarnya juga pemirsa kami sudah berusaha untuk menghadirkan juga dari Dirut Bank NTB Syariah untuk hadir bersama-sama kita berbincang-bincang di sini, namun masih terkendala dan undangannya mungkin belum bisa dihadiri ya di talkshow hari ini. Tapi tentunya saya akan berbincang-bincang bersama Pak Prof ini adalah hal yang banyak diperbincangkan dan banyak masyarakat juga yang penasaran apa sih yang terjadi, apa yang menjadi sorotan dari kinerja Bank NTB Syariah yang sedang banyak sekali beritanya juga di berbagai media. Pak Prof, boleh saya meminta pandangan Pak Prof terlebih dahulu tentang apa yang perlu dievaluasi ataupun apa yang menjadi sorotan dari kinerja Bank NTB Syariah? Ya, terima kasih. Ada dua aspek yang saya soroti sebenarnya, dan itu yang saya soroti juga by data. Artinya berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, yang tentunya oleh lembaga independen yang memang berhak mengawasi perbankan, yaitu OJK. Oke. Pertama itu adalah kinerja manajemen Bank NTB Syariah yang menurut laporan itu adalah tidak dalam keadaan baik-baik saja, kan itu. Tidak dalam baik-baik saja. Tanda kutip ini Pak Prof. Ada pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian karena ada penggelontoran kredit yang bermasalah, kurang lebih 24 M yang terus menjadi macet kan. Itu kan bahaya kalau kredit dikucurkan tidak memenuhi prosedur dan kriteria yang dibenarkan menurut undang-undang. Itu pertama. Kedua, ada pemberian bantuan sponsorship ya yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Di samping tidak memenuhi syarat juga tidak dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Itu terjadi juga kan, itu jadi sorotan ya, di laporan OJK. Ketiga, ada pengadaan barang atau tanah, itu pembelian lahan, itu uang yang pembeliannya sudah keluar tapi barangnya belum ada. Penggandaan aset? Iya, pengadaan lahan, ya. Pembelian tanah untuk kantor, tapi uang pembeliannya sudah keluar tapi barang atau lahannya belum ada. Itu juga yang terjadi, yang terungkap dalam laporan-laporan tersebut. Dan yang keempat adalah adanya tidak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan negara sekitar 2,4 M. Itu temuan BPK itu. Temuan BPK? BPK. Di tahun? Di tahun 2023. 2023. Semua 2023 sampai bulan Oktober. Artinya ini sebagai seorang akademisi yang mengajarkan tentang hukum perbankan di magister, kan saya ngajar ini di magister, nggak bisa dong diam melihat bank saya, Bank NTB ini, Bank Rakyat ini dibiarkan seperti itu. Maka tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan ini, yang kalau berbau pidana yang saya laporkan ke Polda. Yang berbau administratif yang bisa diperbaiki ya saya suarakan untuk diperbaiki, kan. Hal yang biasa aja. Untuk kebaikan bersama. Iya, dan ini bukan pertama kali saya melaporkan bank seperti ini. Banyak. Tapi nggak ribut. Pak Prof, melaporkan bank berarti memang sudah ada masuk laporan? Oh iya, saya punya juga data investigasi sendiri kan. Bank-bank lain itu laporan masyarakat ke saya, ini terjadi begini di Bank A, Bank B, Bank C,
ya saya laporkan. Saya menjadi saksi ahli di Polda. Puluhan saya diminta oleh Polda itu menjelaskan tentang kasus-kasus TP Bank namanya, tindak pidana perbankan. Ya. Oke, berarti kesimpulannya memang sudah ada laporan yang masuk ya Pak Prof yang dibuat ya? Di bank-bank lain itu, tapi mereka berterima kasih. Di bank-bank lain? Bank-bank Kalau kasus NTB Syariah saat ini? Kenapa marah? Kenapa marah? Maksud saya, apakah sudah ada pelaporan yang Saya ngelapor. Sudah ada? Saya ngelapor. Saya ngelapor ke Polda. Karena seperti juga bank-bank lain, saya mau menyampaikan informasi bahwa ini perlu diperbaiki. Ya kalau dia pidana, ya ditindak pidana. Dan bank-bank lain itu menerima. Karena dia bilang, ini bagus daripada tidak ketahuan, justru merongrong bank kami nanti. Ya. Ini itu persoalannya. Jadi sekarang tugas kita menyelamatkan perbankan lah. Tapi pada kasus ini, apa yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah menanggapi apa yang Pak Prof lakukan seperti pelaporan ini? Saya belum tahu karena belum ada tanggapan, belum ketemu sama pimpinan, dan saya tidak kenal juga para pimpinan Bank NTB Syariah, kan tidak ada yang satu pun saya tidak kenal. Jadi kalau saya melapor itu bukan karena saya sentimen sama orang, karena saya nggak kenal. Jadi semata-mata adalah kita perbarui manajemen perbankan. Karena melihat ada permasalahan, ada sesuatu yang terjadi di dalamnya, baik begitu. Sebenarnya kami berusaha untuk menghadirkan juga Pak Prof hari ini. Sebenarnya kami mengundang juga Direktur Bank NTB Syariah untuk hadir di sini. Tapi belum dikonfirmasi. Senang sebenarnya kalau beliau hadir, kita diskusi kan. Iya, tapi belum terkonfirmasi sampai saat ini belum dikonfirmasi. Baik, sedikit nanti kita akan bahas juga, tapi setelah break Pak Prof ya. Tadi Pak Prof juga membahas tentang lembaga independen yang mengawasi bank. Tentunya masyarakat juga mungkin yang belum mengetahui sebenarnya memang ada begitu ya lembaga independen yang harusnya memang mengawasi bank ini. Tapi kita bahas nanti setelah jeda Pak Prof. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut, pemirsa tetap di Bincang iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan. Debat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Bebas dan kemiskinan. Pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, terima kasih masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Bapak Profesor Zainal Asikin, pakar hukum bisnis Universitas Mataram. Kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana kinerja Bank NTB Syariah yang saat ini sedang menuai sorotan. Pak Prof, sedikit untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa tentunya ada lembaga independen yang bisa mengawasi bank ini. Boleh dijelaskan seperti apa, Pak Prof? Baik, bank itu dulu ya, sebelum lahir Undang-Undang 21 2011 tentang OJK, itu diawasi oleh BI.
Tapi dengan lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK, sekarang yang mengawasi bank itu secara independen adalah OJK. OJK. Ya, dialah yang memberikan izin, dia pun bisa mencabut izin. Kalau macam-macam dicabut izinnya oleh OJK. Baik. Untuk lembaga keuangan lain juga OJK. Oleh karena itu, mari kita percaya. Harus masyarakat percaya dengan laporan OJK. Lembaga mana lagi yang kita harus percaya, yang independen, yang memang betul-betul mengawasi dunia keuangan dan perbankan di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya fraud kan, nanti kebangkrutan bank, pilotnya bank, itu kan jangan sampai terjadi. Tapi ada peluang seperti itu dengan kasus yang terjadi ini, Pak Dok? Ya, kasus perbankan di Indonesia, 22 bank di Indonesia tahun 89 bangkrut. Karena ada fraud, ada kebohongan administrasi, kebohongan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kita ini kan memberikan lampu kuning. Ini hati-hati, ya, benahi saja ini keuangannya, benahi saja pengelolaan Bank NTB secara baik, supaya jangan nanti terjadi kasus 22 bank terjadi tahun 89 yang krisis ekonomi akibatnya. Itu hanya kita cegah. Kalau berani, ayo. Kalau kita mau benar, ayo. Kita coba lakukan forensik akuntansi namanya. Forensik akuntansi, seperti apa, Pak? Jadi kita jangan percaya pada laporan yang tertulis. Ya, bank kan sering membuat laporan. Apakah kita percaya sama laporan itu? Tapi harus kita forensikkan, perdalam. Ternyata siapa tahu laporan itu bodong. Siapa tahu laporan itu bohong. Yang berhak melakukan itu siapa, Pak Prof? Ada lembaga independen, ya, yang disebut akuntan internasional, yang bekerja memang forensik akuntansi. Kalau kita berani, ayo pakai itu. Sebagaimana dulu Indonesia memakai itu ketika kita tidak dipercaya oleh IMF. Ketemulah 22 bank yang bodong, dan itu bubar semua bank itu. Bank Duta, Bank Suma, BII. Pada saat itu? Pada saat 89 itu, makanya lahirlah Undang-Undang Perbankan yang baru. Sehingga ada bank-bank yang baru juga. Bank baru, yang sehat. Karena kita tidak terlalu harus percaya dengan laporan bank. Karena kebenaran bank itu adalah kebenaran konseptual. Ya, bukan kebenaran yang disebut dengan yang relasional. Belum tentu apa yang tekstual tertulis ini korelasionalnya ternyata bodong. Iya, dan itu yang harus didalami. Itu harus kita dalami. Pak Prof. Tapi kalau memang benar secara tekstual, kebenaran konsepsional, oke. Tapi kalau masih ada kita ragukan, lakukanlah forensik. Baik. Pak Prof, jika kondisi ini yang menurut Pak Prof tadi ada beberapa permasalahan yang terjadi di Bank NTB Syariah ini, kira-kira apa peluang yang bisa terjadi ke depannya? Kebangkrutan atau mungkin bisa berubah kategori dari Bank NTB Syariah menjadi BPR, Bank Perkreditan Rakyat misalnya? Begini, kalau itu sudah lewat kita. Jadi kita sudah memenuhi sekarang kredit modal inti minimum kan, karena kerjasama dengan Bank Jatim sudah terpenuhi 3 triliun, yaitu sesuai dengan POJK 10 2020 yang mensyaratkan kita itu modal inti minimum. Untung kita dibantu oleh Bank Jatim karena kita baru punya 1,4 triliun. Bank Jatim tombok kita 1,6 triliun, maka selamatlah kita. Kalau nggak ada Bank Jatim, udah jadi BPR kita akhir tahun ini. BPR jadi kita bank kredit, bank perkreditan, tapi kan kita akhirnya bisa dibantu oleh Bank Jatim supaya penuh modal inti minimum yang 3 triliun sesuai dengan POJK 10. Gitu loh. Terselamat. Tapi jangan lalu kita ini melalaikan. Yang lebih penting adalah bagaimana membenahi manajemennya di dalam. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu di-mark-up, ya. Laporan saja yang benar, ya. Kalau ada yang macet, tagih yang macetnya, jangan dimanja-manjakan. Itu juga yang saya baca di beberapa literasi, beberapa referensi, Pak Prof. Pak Prof mendesak agar RUU PS segera dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Pak Prof? Ya, bukan saya yang menyarankan RUU PS itu, tapi ada para pakar lain bilang RUU PS saja,
Prof. Sudiarto mengatakan RUPS saja kan. Ya kan? Kalau saya mengatakan benahi aja ini dulu. Kalau memang para pemegang saham menganggap wah ini sudah parah nggak bisa pertahankan, ya udah RUPS itu kan terakhir, RUPS itu terakhir. Tapi benahi aja dulu. Karena banyak kisi-kisi yang memang perlu dibenahi dan diawasi. Termasuklah temuan OJK itu mengatakan kan komisaris tidak berfungsi. Itu temuan OJK. Ada halaman 5 temuan OJK itu mengatakan, saya sampai hafal pasal halamannya. Temuannya, ya. Halaman 5 tuh ini komisaris tidak pernah rapat tuh. Tidak pernah rapat membahas tentang kredit macet. Padahal kredit macet kita 24M. Kira-kira menurut Pak Prof apa yang menjadi kendala? Kenapa kredit tersebut macet sebanyak itu, Pak Prof? Ya, pertama saya katakan salah kebijakan. Salah kebijakan. Iya, yang diberi ini memang bukan pengusaha yang memang punya usaha. Jadi ada orang mendirikan PT, ya, tapi belum berusaha. Apa usahanya? Dikasih kredit. Lah kan macet dong. Harusnya yang beri kredit itu yang sudah punya usaha, yang jalan usahanya, dia mau tambah modal, itu yang dikasih. Tapi dalam praktek, dalam laporan yang saya baca itu ada perusahaan baru nggak punya kegiatan, ya, dikasih 10M. 10M. 10M loh. Bahkan ada juga yang saya baca ratusan M. Bagaimana? Saya hanya berbatasi dulu pada yang 10M, yang sampai 24M tuh. Saya belum baca berikutnya yang ratusan M tuh. Ratusan M itu mungkin akumulasi dari tahun berapa gitu yang macet. Baik. Tapi yang 2023 yaitu ada kredit-kredit yang terlalu sederhana yang diberikan tanpa seleksi. Ya. Oke, baik. Baik Pak Prof, kita jeda lagi. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Seru dan menarik tentunya kalau berbicara mengenai hal seperti ini. Tapi kami akan break dulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih di Bincang News. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Benerin. Ayam nggak apa-apa. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews.
Pemirsa, kita masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih berbincang-bincang bersama Bapak Profesor Zainal Asikin, masih berbicara tentang Bank NTB Syariah yang menuai sorotan. Pak Prof tadi dijelaskan sama Pak Prof bahwa kebijakan yang harus dibenahi begitu ya, dari macetnya. Kredit. Ada 2,3 miliar. 24 miliar. 24 miliar. Yang 2,4 itu korupsi. Oh, yang korupsi. Baik, itu yang dijelaskan. Oke. Kalau berbicara mengenai aset ataupun modal yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah, bagaimana Pak Prof melihat? Ya, ada orang mengatakan dalam laporan Bank NTB Syariah, ini orang-orang yang di koran mengatakan, oh Bank NTB Syariah itu asetnya besar. Kan, gitu. Hampir 10 triliun, peningkatannya dari 7 ke 10. Isu-isunya seperti itu, saya juga mendengar isunya. Ya. Tapi benar nggak? Itu kan kata. Seorang akademisi nggak pernah percaya pada kebenaran yang sifatnya kata. Okay. Tapi fakta yang betul-betul dibuktikan dengan kebenaran koherensif. Maka kebenaran itu kan Kijman mengatakan ada kebenaran yang responsif dan kebenaran yang koherensif. Yang benar nggak secara koherensi cocok ini tulisan ini dengan faktanya. Yeah. Jangan-jangan ini bodong catatan itu yang mengatakan kita punya aset 10 triliun. Atau asetnya Bank Syariah ini 15 triliun. Jangan-jangan bohong. Cara membuktikannya dari Bank NTB Syariah kira-kira bagaimana? Makanya berani enggak melakukan, saya katakan tadi, forensik. Oke, forensik. Kalau enggak, ini kan angka-angka di kertas. Sama angka-angka di kertas Bank Bali, Bank Duta, Bank Suma yang bangkrut. Itu. Lapornya bagus-bagus. Ketika dia dilakukan forensik akuntansi, bohong itu. Angka-angka itu bohong, palsu. Okay. Oleh karena itu, kalau memang Bank NTB Syariah ini punya aset, misalnya 10 triliun atau sekian triliun, loh kenapa nggak itu aja dijual sebagian untuk modal inti minimum yang 1,4 triliun? Sehingga kita tidak perlu kerjasama dengan Jatim. Kalau benar, kan itu persoalannya. Jadi saya sebagai akademisi tidak pernah percaya dengan hanya laporan di kertas, tapi adalah koherensinya bagaimana? Karena teori kebenaran itu hanya dua. Teori korespondensi dan teori koherensi. Koheren enggak tulisan itu. Kalau koheren, saya angkat tangan. Okay. Kalau dia benar. Nah, ini harus dilakukan supaya masyarakat paham bahwa benar ternyata Bank NTB itu punya aset yang bagus. Karena sudah diaudit secara investigasi forensik kan gitu. Baik. Kalaupun misalnya dilakukan forensik akuntansi ke depannya, Pak Prof, apa ada keuntungan untuk siapa yang apakah untuk masyarakat kepercayaannya bisa terbangun kembali atau seperti apa menurut Pak Prof? Iya, bisnis bank kan bisnis kepercayaan. Betul. Kalau orang nggak percaya nggak mau nabung, akan ras dia. Berapa bank yang ras ya karena orang nggak percaya. Bank Mutiara ras terakhir. Karena orang tidak percaya lagi nabung di situ. Yeah. Termasuk saya kan tidak nabung kan ke Bank NTB Syariah. Sekarang? Ya saya belum terpercaya. Okay. Tidak punya saya tabungan. Tapi coba cek tabungan saya di bank lain. Saya pakai kartu prioritas. Baik. Bukan saya sombong. Saking percaya saya sama bank-bank lain, saya nabung dengan kredit kartu prioritas. Kalau BNI namanya Emerald. Baik. Kenapa saya tidak di bank? Berarti saya belum percaya. Kalau udah baik, baru saya nabung. Baik. Untuk membangun kepercayaan, tentunya setelah ada desas-desus ini terjadi, Pak Prof, pastinya kepercayaan masyarakat juga ada juga yang akan luntur begitu ya dengan hal ini. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Bank NTB Syariah ini? Secara khusus selain yang tadi Pak Prof sebutkan kan dari forensik akuntansi begitu ya, untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat, termasuk juga salah satunya Pak Prof yang saat ini masih tidak ada tabungan di Bank NTB Syariah katanya. Bagaimana Pak Prof? Sekarang pemilik modal dalam hal ini pemilik saham ya, Pemda Provinsi 46% kan, semua kabupaten itu rapat ya memberikan publikasi kepada masyarakat ya bahwa bank kita begini. Silahkan pada menabung. Kalau kok misal apa istilahnya pemegang saham aja diem, makanya kita ragu. Okay. Pemegang saham sekarang kita ini
baik bupati, gubernur, coba tampil lah, sampaikan apa adanya tentang bank kita, supaya kita yakin mau menabung. Kalau diam saya ragu juga, mungkin nih pemegang saham masih ragu ini tentang miliknya kan. Oke. Kan Jadi, tidak pernah. Inginnya konfirmasi begitu Konfirmasi ya, Pak Prof, ya? dong. Ini ada temuan OJK. Temuan itu sudah disampaikan ke pemegang saham. Apa tanggapan pemegang saham terhadap temuan OJK? Rapat dong atau apalah. Setelah rapat sampaikan ke publik bahwa Bank NTB Syariah ini aman, bagus, silakan nabung. Ngomonglah. Supaya saya yakin, supaya Prof Asikir yakin mau nabung di Bank NTB Syariah. Tapi kalau pemegang sahamnya diem, enggak sampai nabung ke bank-bank besar kan, aman uang saya. Baik, jadi para pemegang saham yang harus bertemu. Harus. Oke. Tidak selalu harus, misalnya ini kan yang keliru orang, oh pemegang saham harus ganti, bukan harus begitu, kan? Tidak melulu harus ganti. Tapi jelaskan tentang sehatnya dulu. Kan? Ini yang belum pernah dikemukakan kan. Jelaskan pemegang saham mengatakan, oh kita mau investigasi forensik, supaya anda yakin. Baik. Gitu kan. Itu kita ingin omongnya pemegang saham dulu yang ditunggu. Oke, itu yang diharapkan. Sebenarnya kami harapkan juga begitu ya, kehadiran dari direktur dari Bank NTB Syariah yang untuk mengonfirmasi apa yang menjadi kebingungan mungkin ataupun kekhawatiran dari Pak Prof ya. Baik, Pak Prof, singkat saja mungkin sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada khususnya Bank NTB Syariah atau kepada pemerintah kita yang mempunyai saham di sana. Singkat saja Pak Prof, silakan. Ya, mari masyarakat ya untuk sementara waktu kita percaya sama bank kita, Bank NTB Syariah, sambil menuntut kepada pemegang saham untuk melakukan investigasi yang mendalam dengan melakukan forensik akuntansi sehingga kita ini yakin bahwa bank kita dalam keadaan sehat. Itu aja. Tapi masih harus tetap percaya saat ini. Oke, baik. Pak Prof, terima kasih luar biasa kebersamaan kita hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak Prof. Tetap sehat. Terima kasih. Semoga permasalahan ini bisa cepat terselesaikan juga begitu ya untuk kebaikan daerah kita. Baik, pemirsa, demikian untuk Bincang iNews kali ini. Saya Kory Hafiza pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.